Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Insani dengan NIM C238320747 dari Prodi PTI. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan sebuah materi tentang Darul Ahdi Wasyahadah. Apa itu Darul Ahdi Wasyahadah? Nah, Darul Ahdi Wasyahadah merupakan keputusan Muktamar ke-47 yang diselenggarakan pada 18-22 Syawal tahun 1436 Hijriah atau bertepatan pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar. Nah, Muktamar adalah istilah umum di kalangan Islam yang merujuk pada pertemuan besar para wakil organisasi baik politik, sosial, profesi, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Secara terminologis, Darul Ahdi Wasyahadah terdiri atas 3 konsep, yakni yang pertama, negara Pancasila sebagai konsensus nasional atau Darul Ahdi. Yang kedua, tempat pembuktian dan kesaksian atau Darul Asyahadah. Yang ketiga, untuk menjadi negara yang aman dan damai atau Darul Assalam. Sedangkan secara etimologis, Darul Ahdi Wasyahadah bermakna bahwa segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan negara Pancasila sebagai Darul Asyahadah atau negara tempat bersaksi dalam pembuktian diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Uraian terminologis dan etimologis bermaktub dalam dokumen berjudul Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah PP Muhammadiyah tahun 2018. Darul Ahdi Wasyahadah adalah sumbangan pemikiran yang berupa meneguhkan makna kepentingan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Darul Ahdi Wasyahadah menjadi jejak penting bahwa Muhammadiyah tidak berhenti dalam praktik dan kerja nyata, namun juga mengkonstruksi wawasan keagamaan yang penting sebagai titik pijak kehidupan berbangsa dan bernegara setiap Muslim di Indonesia. Kemudian, Pancasila perspektif Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, Pancasila selaras dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila mencerminkan perpaduan yang harmonis antara etika moral, kebangsaan, dan keislaman. Pancasila sama sekali tidak berseberangan dengan nilai dan ajaran Islam. Pancasila melalui 5 silanya, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memuat cita-cita ideal yang diperjuangkan Islam untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut Muhammadiyah, Pancasila secara substansif mengandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan atau humanisme religius, hubungan individu, masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Kemudian, Pancasila dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejak awal mula diresmikan pada Muktamar ke-36 tahun 1965 di Bandung. Muhammadiyah mencanangkan upaya untuk menyusun konsep sosial, ekonomi, masyarakat sosial berdasarkan Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Dalam momen Muktamar ke-36 yang sama, muncul juga wacana untuk mendesain sistem pendidikan Pancasila yang diselaraskan dengan urusan kepribadian Muhammadiyah. Bahkan dalam putusan bidang dakwah muncul rumusan berikut.
dunia baru yang aman, damai, bersih, dan exploitation, the national partnership, dan bebas memancarkan nur ilahi di muka bumi ini sesuai dengan filsafat Pancasila. Muhammadiyah bukan saja menerima Pancasila, melainkan juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai luhurnya ke dalam kegiatan dakwah dan pendidikan pada Muktamar ke-37. Pancasila masuk dalam kurikulum kursus Muhammadiyah untuk para mubalik. Berikutnya, pada Muktamar ke-40 pada tahun 1978, Khittah Muhammadiyah dalam bidang politik berpegang pada rumusan Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoretis, konsepsionis, secara operasionalis, dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, bahagia, secara material dan spiritual yang diridhoi oleh Allah. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh kepada kepribadiannya. Lebih jauh lagi bahwa perubahan anggaran dasar atau AD pada tahun 1985 dalam bab 2 pasal 2 tentang asas disebutkan bahwa persyarikatan ini berasas Pancasila dengan penjelasan bahwa Muhammadiyah mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya adalah dengan pengertian bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertauhid. Selanjutnya, perspektif Islam berkemajuan terhadap Pancasila. Dalam dokumen negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah pada PP Muhammadiyah 2018 dirumuskan 10 butir tafsir Pancasila dalam pandangan Islam berkemajuan yang sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, memiliki pandangan yang luas dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Keenam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi teladan yang baik. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. 10 butir tafsir Pancasila yang sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan penting yang mengukuhkan dan meningkatkan para anggota persyarikatan untuk memajukan kontribusi pada kemajuan Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa Darul Ahdi Wasyahadah merujuk pada konsep negara yang dibangun atas dasar kesepakatan dan kesaksian serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan. Istilah ini menekankan pentingnya cinta terhadap tanah air dan komitmen untuk mempertahankan serta mengembangkan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks Indonesia, Darul Ahdi Wasyahadah dihubungkan dengan Pancasila sebagai landasan negara di mana para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan negara sebagai tempat yang aman dan berkeadilan bagi semua warganya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.